いいんだよ、もっと泣いたりよしちゃって。死にたくない。友達とだって遊びたい。結婚なんてしてみたいよ。Film ini cukup menyakitkan bagi kalian yang mungkin memiliki kisah cinta yang sama di kehidupan nyata, di mana film ini akan mengisahkan seorang perempuan yang mengidap penyakit paru-paru langka yang mustahil disembuhkan. Terlebih, ia telah divonis oleh si dokter bahwa hidupnya hanya akan bertahan selama 10 tahun saja. Kisahnya pun semakin sedih ketika ia mencoba memberanikan diri untuk jatuh cinta. Di mana kisah sedihnya, bagaimana kisah cintanya, mari kita simak alur ceritanya. Kisah diawali dengan Matsuri yang baru pulang dari rumah sakit pada tahun 2010 silam. Ia sempat dirawat cukup lama di rumah sakit paru-paru. Lalu ia dipertemukan lagi dengan sahabatnya yang bernama Sanae. Di sini Sanae bercerita bahwa dirinya sudah berhasil bekerja sesuai yang diimpikan sejak SMA, yaitu bekerja di bidang penerbit novel, dan ia berposisi sebagai editor naskah sebelum diterbitkan. Lalu Sanae menawarkan Matsuri untuk menerbitkan novelnya lewat dirinya saja, sebab Sanae tahu bahwa Matsuri punya hobi menulis novel sejak lama. Namun Matsuri mengatakan bahwa ia tak lagi menulis novel seperti dulu lagi. 祭りの書くことが好きだったのにな。インしてる間に忘れちゃったよ。特に書くこともないし。じゃあ行くね。今日はありがとう。 Matsuri hidup di lingkungan keluarga yang adem ayem tentrem. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Mereka menonton TV bersama. Mereka menyaksikan berita bahwa Jepang akan menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2020. Mereka sempat senang namun tiba-tiba terdiam sebab tahun 2020 memiliki jarak 10 tahun dari sekarang yang bertahunkan 2010, yang artinya tahun 2020 adalah tahun yang diprediksi kematian Matsuri, saudara kandung Mat Tobii. Kemudian Matsuri membaca undangan reuni dari teman SMA-nya. Lalu ia diantarkan ayahnya ke tempat reuni di keesokan paginya. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya bernama Kazuto. Mereka pun masuk bersama-sama. Dan di dalam kita juga diperkenalkan dengan Takeru yang dikenal lebih oversharing daripada Kazuto. Mereka bertiga, Matsuri, Kazuto, dan Takeru sama-sama baru mengetahui bahwa ketiganya ternyata menetap di kota Tokyo lewat reuni ini. Reuni ini sangat seru, terlebih ada sesi membaca surat lama yang pernah mereka tulis sewaktu SMA. Matsuri membaca suratnya dan teringat pada sebuah impian yang kali ini sengaja ia tinggalkan. Saat pulang, Kazuto muntah-muntah sebab kebanyakan minum alkohol. Lalu Matsuri menghampirinya dan mencoba menenangkannya. Kazuto berasal dari keluarga yang berkecukupan dan orang tuanya menginginkan anaknya ini sebagai penerus kedua orang tuanya. Namun didikan yang berlebihan, Kazuto menganggap apa yang diterapkan kedua orang tuanya adalah pemaksaan dan terkesan mengekang. Lalu mereka sering bertengkar sehingga membuat Kazuto tidak nyaman di rumah dan memutuskan pergi dari rumah. Sehari dua hari ia masih betah di perantauan. Namun setelah 2 tahun lebih ternyata ia tidak pernah dicari oleh orang tuanya. Akhirnya ia merasa tidak ada gunanya dan ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas jendela saja. Di lain tempat, Matsuri yang baru saja interview kerja harus menelan kekecewaan setelah pihak perusahaan menolaknya bekerja di sana dengan alasan Matsuri tidak sehat dan sakit-sakitan, dan ini adalah perusahaan untuk mencari uang, bukan rumah sakit untuk tempat pengobatan.
Ia termenung di taman. Ia melihat orang-orang sehat berlalu lalang. Tiba-tiba ia teleponan, yang ternyata berasal dari Takeru yang memintanya agar segera datang ke rumah sakit, sebab di sana sudah terbaring tubuh Kazuto yang tadi pagi mencoba bundir. Namun ternyata ia masih hidup tetapi mengalami cedera yang cukup parah. Lalu Takeru bertanya, "Kemana orang tuamu? Kenapa mereka tidak menjengukmu? Padahal kau termasuk anak mami waktu SMA dulu." Kazuto pun menjawab semuanya beserta alasannya. Namun jawaban itu membuat Matsuri kesal dan pergi begitu saja. Sebab dirinya yang sakit-sakitan pingin sembuh malah harus berhadapan dengan orang yang sangat sehat namun tidak bisa memaksimalkan hidupnya. Dan di keesokannya, Kazuto melihat Matsuri bersama ibunya sedang mengambil nomor antrian di rumah sakit yang sama. Namun Kazuto hanya diam dan belum berani menyapa Matsuri yang masih kesal terhadapnya. Matsuri kontrol pakai R pada dokter yang sama. Dokter mengatakan bahwa kondisimu masih sama seperti sebelumnya. Tapi sabar dulu, sebab dalam waktu 10 tahun mungkin sudah ditemukan obat mujarab seiring dengan kemajuan pengobatan medis yang semakin canggih. Sesampainya di rumah, Matsuri mendapatkan telepon lagi dari Takeru yang mengajaknya bertemu di kedai Pak Gen. Setelah Matsuri tiba di kedai Pak Gen, ternyata yang sebenarnya mengajak ke sana bukanlah Takeru, melainkan Kazuto yang masih sungkan-sungkanan jika dirinya sendiri yang mengajaknya ke sana. Lalu Takeru meninggalkan mereka berdua. Kazuto basa-basi untuk membuka perbincangan mereka. Ia bertanya, "Apakah ibumu sakit? Soalnya kemarin saya melihatnya ada di rumah sakit bersamamu." Matsuri mengiyakan ucapan Kazuto yang mengira bahwa ibunya lah yang sakit. Dan Matsuri tidak menjelaskan bahwa sebenarnya dialah yang sakit, sebab ia tidak ingin dikasihani. Kini mereka sudah baikan. Lalu Matsuri merekam Kazuto yang berjalan-jalan di bawah pohon sakura dan ia bertanya, "Apa keinginanmu saat ini?" Kazuto menjawab bahwa ia ingin bekerja untuk membayar hutang. Lalu Matsuri menambahkan saran bahwa yang kau butuhkan saat ini bukan hanya uang, melainkan kau butuh pikiran yang tenang agar tidak mengulangi bundir seperti kemarin. Udah bundir, kagak mati, malunya itu loh. Dan Kazuto pun setuju dengan ucapan itu. Dan di keesokannya, Matsuri mendatangi kantor tempat Sanae bekerja. Ia bermaksud ingin menerima tawaran yang sempat dibicarakan, sebab sulit sekali mencari kerja. Setelah mengurus surat lamaran dan sudah diserahkan kepada atasan, Matsuri sangat senang setelah ia tahu boleh mulai bekerja besok pagi, yang artinya ia diterima kerja di sini. Matsuri memberitahu orang tuanya bahwa ia akan mulai bekerja besok pagi. Tentu dengan kondisinya yang sakit-sakitan, orang tuanya dan kakaknya merasa keberatan. Namun Matsuri menjelaskan bahwa ini kerja ringan dan boleh dikerjakan dari rumah. "Boleh ya, Pak? Boleh ya, Mah?" "Iya boleh," ucap kedua orang tuanya tanda mengizinkan. Lalu Matsuri menerima pesan lagi dari Kazuto yang memintanya untuk datang lagi ke kedai Pak Gen. Pak Gen ternyata memberikan pekerjaan untuk Kazuto sebagai tukang cuci piring. Pengantar pesanan, intinya ia serabutan. Tentu keduanya sangat senang dan mereka punya rencana untuk mengenalkan Takeru dengan Sanae sebagai tanda ucapan terima kasih. Alih-alih berteman, Takeru yang memang pandai berbaur dan mudah akrab dengan orang baru, justru dengan mudahnya ia menyatakan perasaan dan Sanae mengiyakan, tanda bahwa mereka resmi berpacaran. Hal ini berbanding balik dengan Kazuto yang ingin menggandeng tangan Matsuri yang ternyata malah diabaikan. Malunya itu loh, kemaluan.
Beberapa bulan pun berlalu dengan Kazuto yang masih saja jomblo. Sedangkan Matsuri kini menghadiri acara pernikahan kakaknya yang dilangsungkan di gereja. Semuanya bahagia, orang tuanya bahagia, kakaknya bahagia, Matsuri juga bahagia. Namun tiba-tiba ia tidak sengaja mendengar beberapa tamu undangan yang membicarakan perihal penyakitnya, sehingga perbincangan itu cukup membuatnya tidak nyaman, penuh perenungan. Apakah nanti saya bisa menikah seperti kakak? Di lain kesempatan, Kazuto mengundang Matsuri beserta Takeru dan Sanae untuk makan-makan di rumahnya. Kazuto menceritakan bahwa ia mendapatkan saran dari Pak Gen untuk membuka restoran sendiri. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Enaknya kapan saya membuka restoran sendiri? Apakah sudah punya modal? Kazuto terdiam. Ya, obrolan itu hanya bertahan sebentar sebab terhenti karena Kazuto belum memiliki modal yang cukup. Kazuto membantu Matsuri mencuci piring di dapur. Di sini Kazuto langsung memeluknya tanpa izin terlebih dahulu. Lalu ia mencoba lagi menyatakan perasaannya. Namun Matsuri menolak untuk kedua kalinya, tetapi bukan sebab ia tidak mencintainya. Dari awal sebenarnya Matsuri sudah ada ketertarikan pada Kazuto. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang berhasil merubah hidup seorang laki-laki yang bobrok tanpa arah, bunuh diri menjadi memperbaiki diri, pengangguran menjadi karyawan, lalu Matsuri melihat perubahan yang demikian tanpa ada sedikit pun perasaan? Tidak mungkin. Matsuri sangat mencintai Kazuto, tapi ia teringat pada penyakit yang ia derita. Hari ini Matsuri kembali kontrol untuk diberikan obat yang kali ini kandungan dosisnya dinaikkan lebih tinggi lagi dari obat-obat yang sebelumnya ia konsumsi. Itu tandanya penyakitnya semakin kebal dan semakin memburuk. Lalu setelah obatnya dikonsumsi, Kazuto mengajak bertemu di taman. Kali ini Kazuto tidak menyatakan perasaannya, melainkan menghujani Matsuri dengan bertanya, "Apa alasanmu menolak cintaku? Kenapa? Apa sebabnya? Cinta ini tulus dan sangat besar untukmu loh." Namun Matsuri belum juga mengatakan alasan yang sebenarnya. Seiring waktu yang berjalan, tiba-tiba dosis obatnya menipis dan membuat nafasnya mengkis-mengkis. Lalu ia lari untuk menghindar, namun ia malah jatuh pingsan. Di rumah sakit inilah akhirnya Kazuto mengetahui penyakit langka yang diderita Matsuri setelah diberitahu ayahnya. Saat bangun, Matsuri mencoba menjelaskan bahwa ini hanyalah asma, namun Kazuto memintanya agar jujur saja. "Tidak perlu kau sembunyikan ya." "Iya, aku mengidap penyakit paru-paru langka dan karena itulah aku tidak bisa menerima cintamu. Maafkan aku," kata Matsuri. Obrolan mereka pun berakhir canggung setelah Matsuri mengusir Kazuto. Bertahun-tahun kemudian Matsuri pun dibawa pulang. Keluarganya langsung bermusyawarah. Si kakak memberi usulan bahwa kita cari saja pengobatan alternatif yang lain. Si ayah dan si ibu pun setuju kecuali Matsuri. Soalnya ia sudah putus asa dengan penyakitnya, sebab sudah berpuluh-puluh jenis pengobatan ia jalani namun semuanya percuma. Lalu si ayah berusaha meyakinkan, namun Matsuri malah membentak-bentak dan kemudian meminta maaf atas reaksi spontannya. Matsuri lalu pergi dengan keputusasaannya. Ia makan apapun meski sebenarnya ia tidak diperbolehkan memakan makanan tertentu. Ia sudah putus asa dengan keadaannya. Sedangkan Kazuto mendapatkan saran lagi dari Pak Gen untuk mengejar apa yang menurutnya baik dan meninggalkan apa yang membuatnya menjadi buruk. Dan untuk itulah ia kembali untuk mengejar perempuan yang membuatnya baik, dan dialah Matsuri. Ia mencari keberadaan Matsuri setelah sekian lama berpisah.
Akhirnya wujud Matsuri berhasil ia temukan di jalanan. Ia sangat senang bisa berjumpa lagi dengan Matsuri. Di sini Kazuto kembali mengucapkan hal yang sama, bahwa ia sangat tulus dan cintanya begitu besar. Sekarang ia menambahkan bahwa sekalipun engkau mengidap penyakit semengerikan itu pun, cinta ini akan tetap sama. Matsuri mendengar kesungguh-sungguhan Kazuto yang berani menyebutkan bahwa cintanya tetap sama sekalipun penyakitnya mematikan. Tentu itu adalah sisi lemah dalam hatinya yang membuatnya akhirnya luluh dan bisa menerima cinta Kazuto dengan penuh harapan. Dan memang demikianlah perempuan yang dimanapun ia berasal, dari negara manapun, ia selalu saja ingin diyakinkan seyakin-yakinnya, dan hal ini adalah hal yang membingungkan bagi kaum Adam. Apalagi ketika ditanya kenapa, jawabannya nggak apa-apa. Mau apa? Terserah. Kan jadi ikut emosi saya ini. Perempuan. Tapi disitulah letak asiknya. Kemudian Matsuri mulai menulis novel dengan penuh emosional. Ia menulis perjalanan hidupnya, tentang penyakitnya, dan memasukkan tokoh Kazuto dalam peran novelnya. Lalu setelah berbulan-bulan menulis, akhirnya bisa terselesaikan. Ia pun sampai jatuh pingsan dan menyerahkan novelnya kepada Sanae setelah ia tersadarkan. Lalu Sanae yang membaca novel itu pun langsung dibuat takjub dan terharu atas perjuangan Matsuri melawan penyakit akut tanpa sedikit pun rasa takut. Sedangkan Kazuto tidak lagi ingin mengumpulkan modal untuk membuka usaha, melainkan menggunakan uangnya untuk membeli cincin mahal yang bermaksud untuk melamar Matsuri, dan ia mengajaknya untuk berlibur di musim salju tahun ini. Namun sebelum berangkat, Matsuri kembali menemui dokter untuk minta obat yang dosisnya lebih tinggi lagi agar tidak kambuh saat berlibur. Bahkan Matsuri mengatakan bahwa ia siap dijadikan bahan eksperimen. Jika berhasil ya alhamdulillah, jika mati ya innalillah. Mendengar itu, kakaknya yang ada di sampingnya pun langsung menangis dan pergi dengan berlinang air mata. Singkatnya, mereka sudah berada dalam wahana salju, dan di sana mereka bersenang-senang dan bermain dengan riang. Dan diserahkanlah cincin itu dengan sungguh-sungguh. Namun Matsuri membalas dengan candaan dan terkesan mengalihkan pembicaraan, tanda ia tidak menerima lamaran. Langit pun sudah menghitam. Mereka berada dalam satu kamar. Tangan Kazuto mulai meraba-raba. Detak jantungnya mulai berdebar-debar. Matsuri membuka kakinya dengan lebar. Kazuto menyiapkan pentungannya. Mereka sama-sama menikmati. Dan terjadilah adegan ala-ala Jepangan yang tidak perlu saya tampilkan. Kemudian saat pagi telah datang, tiba-tiba Kazuto terbangun yang ternyata dia hanya sendirian di ranjang. Matsuri telah menghilang yang membuat Kazuto pergi mengejar. Lalu Kazuto meminta maaf jika kejadian ranjang tadi malam membuatnya marah dan berniat meninggalkannya. Lalu Matsuri menjelaskan bahwa bukan itu yang membuatnya pergi. Tadi malam enak kok. Tapi saya pergi bukan ingin kau bujuk dan kau yakinkan lagi, melainkan kita tidak bisa bersama-sama lagi. Umurku hanya hitungan hari. Maaf, aku tidak akan bisa menikah denganmu. Maka belajarlah mulai dari sekarang untuk ikhlas dan jangan menemuiku lagi. Ini adalah permintaan terakhirku sebelum aku mati. Kazuto tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia hanya bisa nurut dan berpelukan sebelum ia berpisah untuk selama-lama-lamanya. Setelah Matsuri tiba di rumah, ia pun sudah tak tahan untuk mengungkapkan semuanya yang ia pendam kepada ibunya. Ia memeluk si ibu dan mengatakan bahwa ia ingin bebas bermain bersama teman-temannya. Ia juga ingin menikah, ia ingin memiliki anak, ia juga ingin menjadi seorang ibu. Aku tidak mau mati, Bu. Lantas si ibu pun turut berlinang air mata. Bahkan seorang ayah yang tegar pun tidak mampu menahan air matanya.
Cerita pun akhirnya memasuki babak akhir, di mana Matsuri yang terbaring lemah di rumah sakit mendapatkan kabar dari Sanae bahwa novelnya akan segera diterbitkan. Lalu datanglah si kakak yang memberitahukan bahwa ia sedang hamil dan berharap Matsuri tetap hidup agar bisa menyaksikan keponakannya. Lalu kita berpindah pada Kazuto bersama Pak Gen yang sedang berdiskusi mengenai nama restoran yang akan ia buka. Pak Gen bertanya, "Restoranmu diberi nama apa, Kazuto?" Dengan tegas Kazuto mengatakan bahwa restorannya akan diberi nama Matsuri. Lantas Pak Gen memintanya untuk meminta izin terlebih dahulu dan menemui Matsuri. Ternyata Kazuto masih memegang janji bahwa ia tidak boleh lagi menemui Matsuri. Dengan begitu, Kazuto langsung saja membuka peresmian restorannya menggunakan nama Matsuri yang dihadiri banyak rekan-rekannya untuk memberikan ucapan selamat. Dan hadirlah juga Takeru dan Sanae yang memberikan hadiah atas keberhasilan yang dicapai oleh Kazuto. Saat semua tamu pulang, Kazuto membuka kado milik Sanae yang ternyata berisi salinan novel milik Matsuri yang belum diterbitkan. Dan tertulislah sebuah kisah perjalanan hidup Matsuri, dan tertuang juga kisah cintanya bersama Kazuto yang ditulis sebagai tokoh laki-laki yang hebat. Pada bab terakhir, disampaikan pula bahwa meski mereka sudah lama berpisah, Matsuri sangat ingin Kazuto hadir di sampingnya. Lantas Kazuto pun berlari ke rumah sakit beriringan dengan kondisi Matsuri yang kian kritis. Mengetahui bahwa Kazuto ingin menemui Matsuri, ayahnya pun langsung memberikan kesempatan agar mereka bisa berdekatan. Kazuto bercerita di samping Matsuri yang tak sadarkan diri. Ia bercerita perihal apapun kesedihan yang ia alami selama mereka berpisah, dan juga mengabarkan tentang restoran yang diberikan namanya. Tiba-tiba Matsuri pun membuka matanya seraya tersenyum. Ia memberi isyarat selamat kepada Kazuto. Namun tiba-tiba matanya kembali tertutup untuk selama-lama-lamanya. Tamat, film pun berakhir dengan ending yang cukup sekian. Ada ibrah yang dapat kita pelajari dari film ini. Ini tentang Matsuri yang terus melanjutkan hidup yang sangat-sangat menyiksanya. Bayangin aja lah, dia sakit, dia divonis tidak bisa sembuh. Itu pun masih ditambah dengan prediksi umurnya yang hanya 10 tahun saja. Bayangin aja kalian di posisinya. Tapi dia kuat loh, dia hebat loh. Namun sedikit yang disayangkan darinya adalah ia tidak menerima lamaran Kazuto, namun berulang kali memberikan harapan padanya. Tapi ada satu peninggalan yang tidak mungkin dilupakan Kazu, yaitu perihal Matsuri yang berhasil merubah hidupnya yang kini bahkan menjadi orang sukses dengan usaha restorannya. Matsuri memang telah tiada, namun namanya akan tetap ia abadikan, namun akan tetap ia abadikan dalam hatinya, dalam nama restorannya, hingga nama Matsuri tersebar luas sebagai nama warung di sebuah negara tetangga. Warung Mbok Sri misalnya, asal kalian tahu, itu asalnya Matsuri, lalu disesuaikan dengan bahasa lokal jadilah nama Sri yang dinisbatkan kepada Matsuri. Terima kasih telah percaya pada sejarah karangan ini.